Aku tuh adalah seorang introvert. Masa lalu itu nggak mudah buat dilupain, tapi nggak juga berat buat dikenang. Jadikan itu pelajaran dan pengalaman di masa depan kalian. Hai semua, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kembali lagi bersama aku Samsul Bahari. Di sini aku pengen bagian cerita di kehidupan yang aku jalani. Aku tuh adalah seorang introvert. Dan aku introvert kemudian dipaksa buat jadi extrovert. Aku yang hampir 22 tahun merasa introvert, kemudian selama 14 hari menjadi extrovert. Itu udah jalan cerita yang aku pengen ceritain ke kalian. Jadi aku pengen kasih tahu kalian bahwa aku tuh adalah orang yang merasa introvert, kemudian ditempa dan menjadi seorang yang extrovert. Aku juga sekarang masih ngerasa masih introvert. Jadi aku pengen kasih tahu bahwa dari SD, kemudian SMP, kemudian SMA, dan juga sampai kuliah, aku tuh adalah orang yang gak suka ataupun gak bisa terlalu bergaul sama orang. Tipikal yang gak bisa negur duluan sama orang, tipikal yang gak bisa mulai obrolan sama orang, apalagi orang baru. Semua itu kemudian berubah pada saat aku masuk ke dunia kerja. Di dunia kerjaku pada saat itu, aku dituntut untuk menjadi seorang yang ekstrovert. Karena memang pekerjaan sebagai reporter itu pekerjaan lapangan, dimana kita hampir setiap hari bertemu dengan orang-orang baru, ke lingkungan-lingkungan baru, dan otomatis itu akan menjadikan diri kita sebagai yang ekstrovert. Jadi pada saat aku kuliah, itu dari semester 1 sampai semester 6, bisa dikatakan teman aku juga beberapa orang. Paling ada 4 atau 5 orang. Iya tadi, karena memang bukan tipikal yang mencari teman, bukan sombong atau apa, tapi memang tipikal yang gak bisa buat temu atau ngobrol sama orang-orang baru. Dan itu pun juga untungnya pada saat aku masuk kuliah, itu ada satu teman aku yang dari SMA kemudian juga masuk ke kampus yang sama dengan aku dan juga jurusan yang sama. Nah, aku pun dapat teman lain itu juga dari dia. Jadi teman dia itu jadi teman aku karena sering ketemu, sering ngobrol, akhirnya jadi teman gitu. Tapi buat untuk ketemu atau buat ngobrol sama orang baru itu pada saat itu aku juga masih sulit ya. Atau kayak di dalam kelas juga lebih banyak ke diam, dan pelajaran yang paling aku malas ataupun yang aku gak suka itu adalah pelajaran yang diskusi. Karena diskusi itu biasa kan bentuk kelompok ya. Nah pada saat bentuk kelompok itu aku yang malas, kayak yang siapa sih yang bakal jadi teman aku, siapa sih yang bakal satu kelompok sama aku. Ya akhirnya aku cuma ngikut aja mana kelompok yang memang kayak ngajakin aku atau yang tahu aku kayak yang bukan tipikal yang mencari, akhirnya ya mereka ngajakin aku karena kasihan kali ya. Pada saat masuk semester 7 kalau nggak salah itu udah mulai masuk ambil jurusan. Nah pada saat ambil jurusan itu kan kita memang benar-benar satu kelas, satu jurusan yang hampir setiap hari ketemu sama orang-orang itu, dan sampai semester 7 sampai dengan semester 8 ya bakal ketemu sama orang-orang itu. Beda dengan pada saat semester 1 sampai semester 6 dimana kita masih random, belum dapat jurusan. Dan pada saat itu baru lumayan banyak teman-teman yang bisa dikatakan sering ngobrol sama mereka. Jadi di semester itulah yang baru mulai banyak temen gitu. Nah di semester 1 sampai semester 6 kan biasa ada jam-jam pelajaran yang gantung tuh. Misal masuk jam 8 kemudian sampai jam 10, kemudian nanti ada lagi jam 12 atau jam 1 sampai jam berapa gitu kan. Nah di jam-jam gantung itu biasanya kalau aku itu kalau nggak ke kantin sendirian, itu aku ke perpustakaan. Aku lebih banyak ke perpustakaan karena lebih ke tempat nyaman, kemudian juga sendirian ya, karena aku ngerasa aku introvert. Nah semua itu sangat-sangat berubah pada saat aku masuk ke dunia kerja, dimana dunia kerja setelah kita kuliah itu kan benar-benar kita bakal ketemu sama orang-orang baru, ketemu sama lingkungan-lingkungan yang baru. Kejamnya dunia kerja. Jadi yang merasa introvert pasti tahu gimana rasanya kita harus memulai hidup baru, kita harus terjun ke lingkungan yang baru, kita bakal dan harus ketemu sama orang-orang baru di dunia pekerjaan. Pasti berat kan ya, dan itu aku yang ngerasain. Jadi pada saat itu aku setelah lulus kuliah, aku masuk ke salah satu, bukan masuk sih, keterima kerja di salah satu perusahaan media, dimana itu ada satu angkatan yang keterima itu ada 7 orang, dan aku yang introvert tadi benar-benar berat harus ketemu sama orang baru. Tapi untungnya di situ ada 14 hari
pelatihan, dimana di situ benar-benar kayak ditempa, benar-benar diajarin gimana menjadi seorang reporter yang benar-benar reporter. Gimana kita harus ke lapangan, kita harus ngobrol sama orang baru itu gimana, ngebuka omongan sama orang baru itu gimana, itu diajarin selama 14 hari pelatihan. Dan itu betul-betul atau benar-benar butuh energi yang sangat-sangat luar biasa, dimana pada saat itu juga aku ngerasa bahwa di hari pertama pelatihan aku ngerasa kayak ini bukan pekerjaan yang aku banget gitu karena harus ketemu sama orang-orang baru. Sementara dulu impian aku pada saat lulus kuliah, aku pengen kerja di satu kantor, pengen punya satu ruangan yang ber-AC, pengen ada satu meja, ada satu laptop, dan udah sesimpel itu yang aku pengen pada saat aku lulus kuliah. Tapi ternyata enggak, dan aku rasa bahwa proses berubah itu benar, tapi kita semakin ditempa, semakin kita dipaksa untuk menjadi cepat melalui proses itu bisa. Cara gimana? Cara kita ditempa, kita ditekan, sehingga proses yang mungkin kita butuh berbulan-bulan, bertahun-tahun, ternyata bisa dipersingkat ketika kita dipaksa. Dan aku yakin di luar sana pasti banyak, pasti ada yang sama kayak aku, yang merasa bahwa dirinya introvert, tapi dengan tuntutan dari introvert harus kepaksa menjadi seorang yang ekstrovert, ataupun sebaliknya, ada cerita yang mungkin dari ekstrovert ke introvert. Dan buat teman-teman sekalian, mungkin kalian ngerasain sama hal dengan aku, atau kalian punya cerita yang lain, aku yang introvert ke ekstrovert, atau mungkin kalian punya cerita dari ekstrovert ke introvert, mungkin bisa berbagi di kolom komentar. Dan aku pengen ucapin ke kalian, selamat menikmati hari-hari dengan kebaikan. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. See you.